selamat malam Om Yas. Selamat malam. Malam. Kak Dewi. Makasih Om Yas yang Om Elis semua sama-sama dengan ketong Pemuda Nasar Timur di podcast Pemuda. Om Elis dan Om Yas masih sibuk pas kita minta tolong jadi bintang tamu di sini. Ini bintang tamu nih Om Yas. Soalnya Om Elis punya cita-cita mau jadi bintang tamu di YouTube gitu. Ya Tom? Senang sekali. Senang. Siap. Oke, jadi Om Yas dan Om Eli ini koster di Jemaat Nasarat Timur ya kan? Nah, kalau boleh tahu Om Yas sudah sejak kapan jadi koster? Dari tahun 2007. bulan 7 tanggal 13. Wow, masih ingat ya, Om? Masih ingat. 13 tahun, Om ya. Kalau Om Eli ini kayaknya mungkin lebih lama lah Om Eli, soalnya semua jemaat kenal Om Eli koster dunia. Ya Kak Dewi, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin kita cerita sedikit dari kita pun gereja sini untuk koster yang selama kita pun gereja berdiri ini ada beberapa koster. Pertama itu Bapak Markus Karma. Itu datang di Bapak Ako Sansala, datang di Bapak Sem Boboe, datang di Bapak Tiang Gadas, baru datang ke saya. Waktu itu masih beta ganti Bapak Tiang itu tahun 1995. Gereja masih kecil, belum bisa rehat seperti ini, masih pintu samping. Belum buka muka juga, masih pintu samping kiri kanan. Berarti itu Om Eli tahu semua itu koster-koster. Om Eli dapat juga koster dong itu. Yang beta dapat hanya Bapak Tiang saja, sedangkan Bapak Tiang yang ganti. Jadi itu Bapak Sem mau calon pegawai sosial di Nebonat. Jadi Bapak Tiang yang ganti. Setelah Bapak Tiang ada ikut kakaknya di Maumere, maka tidak ada pengganti koster, maka saya diganti. Nah itu, beta waktu itu kan kalau koster ada sempat jadi kerja di dinas sosial. Beta juga pernah dengar satu cerita nih Om Eli, ini tentang Om Eli ya Om Eli. Waktu itu bilang Om Eli ini sebenarnya suka pakai baju dinas, pakai baju keki nih. Mau Om Eli sana mau pi. Itu ceritanya kenapa Om Eli? Begini Kak Dewi, pada waktu itu mungkin cita-cita saya bukan ke di situ. Memang ke di situ, tapi mungkin beta lebih fokus untuk ke gereja karena mungkin keturunan dari bapak saya. Oh, bapak jadi koster. Jadi saya pikir-pikir kalau bapak sudah jadi koster, kalau saya tidak lanjutkan bapak pun pekerjaan, maka mungkin sia-sia. Jadi walaupun pekerjaan saya orang nilainya kecil, tapi saya kerja di sini untuk Tuhan. Jadi biar kecil apapun kita terima. Karena walaupun kita kerja di kantor pegawai, tapi kerja di ladang Tuhan itu lebih bagus juga. Jadi Om Yas juga punya cerita begitu. Bagaimana ceritanya sampai Om Yas juga mau jadi koster? Kalau Om Eli kan itu nih mau melanjutkan dari orang tua ya. Kalau Om Yas? Jadi waktu saya masih muda, nah cari kampung mau cari kerja di Kupang. Waktu itu saya masih anak muda, kos ini kos sana. Waktu yang beta masih kos pertama di Unsui. Kedua, saya minta keluarga bunda untuk tinggal sama-sama dengan mereka. Karena pikir kalau beta kos ini di sana itu kan lebih bagus. Kita ini kan hidup manusia itu harus duduk menetap, jangan jalan. Dan waktu itu masih hujan, ada orang tua dong yang masuk kos di rumah bilang minta gereja mau cari koster. Waktu beta justru tidak mau,
kau mau kerja, kau buat apa? Gereja ini gaji kecil. Hanya beta pulang rumah, beta duduk makan habis, minum air putih dulu, mungkin hati tenang tidur, terpikir-pikir kalau beta kos di gereja lebih baik daripada beta kerja di toko bangunan atau kerja di ini di toko-toko atau dengan kerja bangunan panas-panas, kalau lebih baik melayani Tuhan. Ini bisa. Jadi kalau Om Mias waktu itu datang tinggal dan ditawarkan jadi koster. Kalau Om Eli tadi yang perjalanannya memang mau meneruskan pekerjaan Bapak. Ya, ya. Nah, kalau selama Om Eli dan Om Mias jadi koster nih, tapi tenang, kita sambil bilang, walaupun nanti orang nonton, tenang Om Eli. Suka duka jadi kosternya apa Om? Suka duka kan pasti orang bilang orang itu ini itu Eli dan Mias tuh dong kerja apa saja di koster, kenapa gereja kota begitu, pasti ada orang begitu. Apa sih suka duka jadi Mias dan Eli jadi koster? Ada tuh. Memang untuk suka dan duka untuk saya memang banyak. Ada yang saya temui, ada bahasa-bahasa yang mungkin mengakibatkan kita juga, tapi mobil apa, jadi itu pekerjaan Tuhan, jadi kita harus terima. Karena kita pekerjaan ini, kita kerja di sini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena beta pikir kalau di Alkitab, Kolose 3 ayat 23 itu, apapun yang kau perbuatkan dengan segenap hati, perbuatlah dengan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang saya pegang sampai sekarang ini untuk saya kerja di ladang Tuhan. Sukanya? Kalau tadi yang walaupun beta tahu dengan Om sampai tahu ada yang penting, sukanya apa nih? Sukanya bisa berjalan-jalan pergi Malang, pergi Bali begitu toh? Sukanya karena selalu berketemu dengan Tuhan, dengan sesama manusia, jemaat. Jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan. Om Mias sukanya? Yang senang-senang sama juga kami senang-senang, kadang-kadang ada yang kotong senang, ada yang kotong susah juga, hanya kotong semua rangkup karena pekerjaan di ladang Tuhan ini untuk Tuhan, baru melayani untuk manusia juga, hanya untuk kotong kembali Tuhan. Siap. Ini Om Mias yang Om Eli ini beta dengar kemarin sempat ada perjalanan wisata rohani ya, di Bali sama pergi ke Malang gitu ngomong. Nah ketika Om Dompi di sana tuh kan pasti ada tukar pikiran dengan gereja di sana kan. Apa yang Om Mias dan Om Eli belajar dari koster di sana? Kalau kita lihat dari tugasnya Om Eli dan Om Mias sebagai koster. Apa? Baik Kak Dewi, waktu kami masih sama Mama Pendeta Amin, Kalelado, itu satu program untuk meningkatkan kapasitas karyawan gereja. Kami semua sekretaris, bendahara, pendeta, koster, satpam, teknisi, kami berikan waktu untuk kami ke Bali untuk apa ini? Bukan wisata apa rohani. Ya, wisata rohani begitu bilang. Jadi kami ke sana, kami masih sempat ke satu Jumat masih jauh dari kota, itu Jumat Bilimbing sana. Jumat itu lupa nama, tapi Jumatnya namanya Bilimbing Sari. Jadi kami ke sana, kami ketemu dengan para pendeta di sana, termasuk dia pun majelis, termasuk koster juga. Kami sama-sama masih dalam gereja. Kami ini memang di sana pun gereja bukan tembok. Dia memiliki rumah bulat, di bawah sini terbuka. Kami masih di dalam, kami masih siri-siri. Pokoknya bertanya soal pekerjaan, jadi pendeta ke pendeta, koster ke koster. Jadi kami ke sana,
memang di sana pekerjaan mungkin di kota mungkin. Memang kita di sini di kota tapi mungkin kali kurang ini sana lebih maju. Jadi dopung pekerjaan soalnya mengenal waktu. Jadi katanya bilang jam 12 itu lonceng dibunyikan untuk semua Jumat sembahyang. Entah mau perjalanan ke mana-mana, tapi pas jam 12 itu harus semua sembahyang. Biar kerja di kebun atau kerja di mana, harus berhenti tahan 15 menit untuk sembahyang. Itu satu masukan dari sana. Kami bilang memang di sini juga kan pakai begitu, tapi karena kondisi ini mungkin ini yang memang di sana lebih rapi daripada di. Siap. Tapi kalau tadi kan Om Eli tadi bertukar pikiran soal bagaimana tugas di sana, tugas di sini. Itu kalau beta boleh tahu, sebenarnya tugas poster itu apa? Kalau Om Yas, tugas posternya Om Yas yang Om Eli di gereja Nasaret ini apa? Tugas yang Om Yas jalan poster ini untuk di sini banyak. Untuk kotong antar surat, sekretaris minta tolong kotong antar surat, ada orang mati, ada syukuran orang mati, syukuran di rumah, ibarat di rumah, atau untuk syukuran macam-macam, banyak hal. Ada yang kadang-kadang kita belum sempat bersiap untuk besok gereja ini hari Minggu, besok hari Minggu, ini hari kota masih siap, ada yang telepon, tolong antar ame ini surat ini di majelis ini atau pendeta ini. Kegiatan terlalu banyak juga yang hal-hal kami yang Om Yas kerjakan. Iya. Selain antar surat tadi apa Om Eli? Baik, kali ini selain antar surat, ini surat untuk gerejawi. Mungkin ada selain surat, mungkin Bapak Pendeta, Mak Pendeta minta untuk kerja tugas atau bantu antar surat ke Jumat tetangga itu ya. Dan juga ada majelis yang pukul lonceng, ada yang majelis yang urusan keluarga, mungkin tidak tahu majelis atau Jumat pun rumah, kan kami selalu minta tolong untuk antar. Tapi itu di luar jam kantor, bukan di ini. Kalau di luar pekerjaan yang ini, tapi tugas pokok kami yang sebenarnya yang di gereja ini, yang pertama yaitu persiapan gedung, kebaktian, orang nikah, ibadat rumah tangga, perempuan gabungan, pemuda, syukuran lain yang pakai gedung kebaktian, kami siap. Jadi ini dong yang persiapkan gedung, pukul lonceng untuk kasih tahu di jemaat Nah, kalau terkait dengan pukul lonceng, ini Om Eli dan Om Yas pernah sampai lupa pukul lonceng. Lupa kalau ini hari Minggu. Jadi harusnya pukul lonceng hari Minggu itu dari jam berapa? Bel 1 itu dari jam berapa Om Yas? Jam 6. Datang gereja jam 7. Jam 7. Jam 7 itu potong pukul lonceng jam 5. Jam 5 jam 5 pukul lonceng bel 1. Kedua jam 6. Ketiga yang jam 7 masuk dalam. Nah, pernah sampai lupa? Terlambat. Pernah terlambat. Kadang-kadang kotong dari belakang lari datang, lagu sudah mulai, langsung kotong langsung pegang tali, pukul. Itu anggap itu terlambat. Bel 3 begitu iya, tuh. Bel 3. Tapi kalau untuk pemberitahuan di bel 1, bel 2 gitu pernah sana? Terlambat. Pernah KDB pernah terlambat. Bukan terlambat 1 jam. 10 menit, 20 menit begitu. Iya. Sana pernah terlambat lebih dari 1 jam. Kalau lupa pukul lonceng, kalau salah pukul lonceng pernah sana. Karena yang beda tahu pukul lonceng untuk masuk ibadah hari Minggu dengan pukul lonceng orang meninggal itu ada beda, toh? Iya. Pernah sana pukul salah lonceng. Kayaknya orang
ini orang belum mati, Om Eli sepupu lonceng gitu. Pernah betul Bang. Karena ini beta terima karena waktu itu Oma Mui ini masih hidup. Jadi memang bukan kesalahan bukan sengaja, tapi salah informasi. Oke, siap. Informasi dari keluar sini, sehingga karena setiap kali orang mati itu kami bukan sembarang pukul lonceng, harus tahu dari majelis, datang lapor di pendeta kasih tahu poster atau kami pukul lonceng. Karena lonceng ini bukan sembarang barang dipukul, dia juga ada dia pengaturan juga. Pukul lonceng itu kalau setiap hari Minggu itu dia lonceng pertama itu 36 kali. Itu berdasarkan Alkitab yang ini isi Alkitab itu lonceng pertama itu 36 bunyi. Lonceng itu 29. Lonceng ketiga 3 kali. Itu melambangkan isi Alkitab. Itu jadi 36 itu lonceng pertama, sedangkan lonceng kedua itu 29. Itu menurut perjanjian lama terbagi atas 2 bagian dari itu. Sedangkan ketiga itu atas nama Allah Bapa dan Roh Kudus, itu yang lonceng ketiga itu. Itu yang jadi lonceng ini bukan sembarang barang dipukul. Jadi itu yang kami pakai untuk bunyi lonceng. Sedangkan orang mati itu kalau anak kecil 15 kali, sedangkan orang besar itu 30 kali. Itu dari masih zaman beta masuk, entah aturan dari mana, digimit atau sinode yang tentukan, tapi kita khusus untuk ataupun gereja, itu kalau khusus untuk orang mati, dewasa 30, anak kecil ya. Kita baru tahu itu sendiri. Itu yang bel 1, bel 2 sampai orang mati, baru tahu. Itu jadi selama ini kalau beta dengar bunyi bel 1, oh subel 1 gitu kan. Ya. Bel 2, oh ini subel 2. Beta sudah tahu kalau memang ada hitungan gitu. Kayaknya karena sudah kita di perjanjian lama, cuma kita perjanjian baru. Iya. Nah, tadi ceritanya karena Om Eli sampai Om Eli salah pukul lonceng untuk orang mati tadi itu. Yang memang salah informasi karena kami masih kegiatan pemuda salah itu hari. Nah, itu siapa yang suruh Om Eli pukul lonceng? Mama pendeta Min sama Bapak Agus. Waktu itu Bapak Agus masih kantor, Mama Min suruh Om Agus bel langsung datang. Sebenarnya berarti Om Eli sampai salah juga tuh kan? Jadi, Om Eli yang di. Tapi banyak yang komen untuk kami hati-hati juga untuk jangan sampai terulang lagi. Jadi setiap kali orang mati di mana kami mesti cek dulu. Mayat ada di tempat tidur baru kami pukul. Kalau masih ini kami bertahan. Tapi itu keluarga marah Om Eli sonde. Ya mau marah nasi jadi bubur jadi bilang. Tapi kayaknya keluarga sudah maafkan. Dia Om Eli mantap waktu itu. Tapi memang manusia begitu ya, Om Eli ya pasti ada juga dia punya. Cuman error kalau itu kesalahan kita sebagai manusia. Ya. Nah selama Om Eli, sorry Om ya ada siap. Nanti ganteng berkurang Om ya. Nah nih selama Om Eli dan Om Yas jadi poster di gereja nih. Ada sonde perjalanan, ada sonde hal-hal yang buat Om Yas dan Om Eli senang sekali sampai sonde bisa lupa itu kegiatan, atau ada hal-hal sonde yang sedih sekali sampai Om Yas bisa lupa, yang bikin Om Eli dan Om Yas. Yang senang duluan, yang senang duluan. Yang paling senang apa nih? Yang paling senang karena selalu saya di sini, selalu ketemu, walaupun Tuhan tidak ada, tapi kita ketemu langsung dengan Tuhan. Dan teman-teman saya yang walaupun rumah tidak tinggal bersama-sama, tapi kami selalu berkumpul, bercanda sama-sama. Kita senang karena ada yang dukung saya dalam pekerjaan saya. Kalau Om Yas, hal yang bikin Om Yas paling senang kerja? Kami bahagia di sekretariat juga, teman-teman juga kami bahagia karena ada yang kami bikin lucu-lucu, dong senang. Ada yang omong bilang ini, kotong bilang, aduh, kotong bikin salah begini. Dan kadang kotong lidah juga, jalan salah dong, paling ketawa lucu-lucu, baru
kami Ketawa dua ini sama-sama. ketawa sama-sama, semangat. Kami kan pikirkan Nasaret yes, kokong semangat. Siap, siap. Nah, kalau hal yang paling sedih yang Om Eli dengan Om Yas terluka. Ada soalnya. Atau selama kerja senang-senang terus. Santai kan. Kenapa Om Yas? Apa nih yang bikin Om Eli dengan Om Yas sedih sekali? Mungkin karena Mama Pendeta kemarin enggak kok atau apa? Memang kalau menurut hal sedih itu biasa. Jadi biar kita dapat hal yang ini mungkin kita sedih juga. Tapi yang cerita. Saat saja. Tapi dengan adanya kita selalu berpatukan kepada Tuhan, maka sedih itu tidak diganti dengan sukacita. Jadi tidak selalu sedih. Jadi biar kotong sedih, tapi kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, minta tolong Tuhan untuk apa, maka Tuhan akan minta untuk kita. Jadi memang sedih ini kotong selalu ada, konsolnya ada, tapi kalau dengan kotong mengharapkan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita. Karena bekerja di ladang Tuhan, orang bilang mau ini semua tenang, kita pasti manis begitu bekerja di ladang Tuhan ya Om ya. Nah kalau kalau Om Eli dengan Om Yas nih, selama jadi koster, ketika jadi koster, ada sonde yang bikin Om Yas yang Om Eli jengkel begitu ketika ada bersihkan gereja begitu. Kan potong tahu kalau dulu kemarin kan gereja harusnya 3 kali ya Om ya. Ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 4, dan ada yang jam 6 kalau kami kalah dulu ya. Apalagi kalau yang jam 4 sore, pasti orang baru habis gereja, dan itu sebentar mau gereja lagi. Nah, umumnya mau bersihkan, gitu pasti sampah ada banyak di gereja. Itu sempat jengkel, kalau jadi manusia. Ada sama jengkel soalnya. Kenapa Pak? Jengkel soalnya. Ada yang kami kecewa juga. Ada yang kalau juga. Ada sampah kadang-kadang dong buang di situ. Ada untuk ada bangku di Puncela ini dong juga ada. Kadang-kadang kan tahu. Kotong hanya pikir kotong kerja untuk Tuhan. Tuhan yang melihat, kita akan melayani dengan Tuhan. Hanya coba dong makan gula-gula dong taruh di celah bangku, bukan di pun tanpa ada kadang dong buang. Hanya kotong mau bilang apa? Namanya kerja di gereja ini dong tabah saja. Karena cobaan ini ada. Itu makanya kalau dari anak kecil, orang tua dan dari pendeta juga kadang-kadang mama pendeta dong minta tolong ke kotong terlambat, kotong rasa perasaan juga. Hanya kotong sampai kotong minta maaf, kami minta maaf karena ada kotong terlambat sedikit. Itu sah. Iya. Nah, kalau ini dari Om Yas sama jadi poster di sini, kan kalau dari ceritanya Om Eli dan Om Yas kan kalau orang meninggal mau jam berapa kalau sampai jam, kan biasanya Maya sampai di rumah juga ada jam 1 malam, jam 12 begitu. Itu di luar dari itu pasti ada juga Om Eli yang habis pelayanan di gereja, pulang mau bantu anak dulu kerja tugas begitu kan. Bagaimana Om Eli bagi waktu begitu dengan anak-anak di rumah, keluarga? Ya, Kak Dewi memang saya punya anak ada 2 orang. Ada 2 ya. Jadi waktu itu masih ya belum mungkin kecil. Sekarang udah besar ya segini. Tapi waktu keluarga memaklumi karena mungkin dong juga pikir bapaknya kerja di gereja, jadi dong juga mengerti bahwa kalau beta sampai di rumah, kalau sampai mungkin ada yang pendeta bel atau keluar majelis bel atau ada apa-apa beta keluar, dong juga mengerti. Malah dong dukung saya, doa kasih beta untuk selalu sehat untuk milik kerjaan. Kalau Om Eli punya anak kelas berapa sekarang? 1 SMA, baru ya Sutama. Perempuan, 1 perempuan, 1 laki-laki. Oh, 1 pasang ya. 1 masih SMP kelas 2, 1 setamat ya. Ada sementara menjahit kursus. Tahun depan baru mau kuliah. Kalau Om Yas? Saya punya 3 orang. Laki-laki 2, nona 1.
nona su SMP kelas 1, laki kelas 6, yang ketiga ini yang masih PAUD. Oh, masih PAUD. 3 orang, ya. Nah, kalau berarti Om Yas lebih susah nih karena harusnya Bapak bantu di rumah, Iya, bantu ajar bantu, anak-anak di rumah. Tapi keluarga mengerti juga. Keluarga mengerti. Nah, istri juga mengerti karena beta kerja di gereja. Kerja di gereja ini bukan sama kayak hal-hal yang kotong kerja di luar. Kerja bangunan kok di toko, malam baru kotong makan. Ini kotong sampai di rumah, masih entah kotong mau makan, sudah makan, ada panggilan, kotong harus pulang datang, layan. Sini. Ada kadang-kadang orang mati, atau dompet orang mati, atau bila mau antar ke mimbar syukuran di mana-mana harus. Nah, entah kotong kerja itu simpan tahan dulu, kotong datang layan. Siap. Nah, kalau nih Om Eli dengan Om Yas nih, ketika jadi koster, yang beta tahu ini Om Eli punya cita-cita juga untuk masuk YouTube begitu. Ini Om Eli cita-cita gitu mau masuk. Wih kakak kapan ini beta dipanggil juga beta mau masuk YouTube ini atau ini masuk nih Om Eli. Sini tahu semua orang penonton Om Eli. Karena beta tahu semua satu Nasaret jemaat manapun mau mempendeta terus pindah semua akan pernah lupa Om Eli. Apalagi Om Eli yang dijuluki koster sedunia gitu ya. Karena semua jemaat tahu nih. Dan beta tahu Om Eli. Karena kalau kayak di rumah dong ada acara dan keluarga mana saja beta yakin kalau ada acara dong son tahu mau antar undangan di rumah yang mana dong akan cari Om Eli. Om Eli ini tolong do antar undangan ini do dan itu Om Eli yang cari dan semua orang kenal Om Eli. Om Eli senang son deh ini orang banyak kenal begitu atau Om Eli bilang karena orang banyak kenal begini jadi susah nih orang sedikit telepon beta seperti ini sedikit telepon beta. Om Eli senang karena dikenal banyak orang. Senang ya. Jadi kalau Om Yas senang juga ya? Karena mesti walaupun setelah dikenal banyak orang habis itu orang minta tolong terus gitu ya. Kenapa Om Eli? Senang sekali karena bukan dalam hal kita bantu itu ada imbalan, tapi karena kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan orang, maka orang akan mengingat kita punya kebaikan. Jadi itu beta senang sekali karena selalu beta ketemu dengan jemaat Nasaret dari ujung sampai ujung. Iya. Malahan, yang generasinya dia ganti-ganti. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih sementara ada. Bahkan ada yang mari lahir kenal saya juga. Iya. Itu ada yang kenal. Mungkin dengan saya sudah lama di sini, barangkali orang sudah tahu itu, jadi mungkin ke depan mungkin dan sampai beta di pensiun apa, jadi dan sampai ada yang ganti. Siap. Gitu. Tapi Om Eli, ini pernah son deh, saya mau tanya apa? Pernah son deh kalau Om Eli ini ketika Om Eli kerja, potong kan tahu pekerjaan koster ini bersihan gereja, pukul yang kata Om Eli bilang ya. Pernah son deh Om Eli dong rasa kayak capek juga kerja di sini ya begitu. Pernah son deh? Kalau Om Yas? Langsung pernah bilang capek. Kan pernah. Mau bilang mau capek bosan juga. Begitu ya. Buat hal yang sama terus. Kotong sonde bosan karena kotong pikir kembali kotong pribadi juga. Kotong kerja untuk Tuhan, semangat terus. Baru kotong pikir untuk anak-anak. Oh iya. Besok-besok mungkin kotong kerja sederhana saja begini. Mungkin Tuhan persiapkan anak-anak dalam tempat untuk mau kerja di mana atau siapa hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Jadi Om Eli begitu juga. Saya pernah bosan. Om Eli lebih lama nih masalahnya. Saya pernah bosan ya. Bosan. Malah tambah semangat. Tambah semangat. Jadi kalau seandainya, sekarang Om Eli umur berapa jam? 52. 52. Om Yas masih 38. Nah kalau Om Yas dengan Om Eli, kalau Om Eli ada kira-kira rencana kalau mau pensiun itu umur berapa lagi? Atau masih mau melayani sampai sonde bisa lagi? Kalau menurut saya masih tetap untuk layani sampai kalau Tuhan panggil kembali. Tapi kalau Jumat mau untuk koster untuk pasien itu hak Jumat. Jadi beta ini. Tapi kalau untuk pribadi saya mau melayani sampai ya. Ya. Tapi beta yakin Om Eli satu jemaat sana ada mau Om Eli atau Om Yas
pensiun cepat begitu. Dong masih mau dong anak-anak masih datang ini dengan Om Yas. Nah ini terakhir beta mau bilang Om Eli dengan Om Yas pesan untuk jemaat Nazaret tetap ini atau pemuda juga kok dari Om Yas. Ya baik Kakak Dewi, ini hanya pesan untuk mendukung untuk pemuda, baru kaum bapak, perempuan gemi, anak sekolah minggu, dari pendeta, dukung karena mereka itu dukung kotong semua dengan doa saja. Ya. Karena kotong sebagai di sini ujung tombak, buka pintu untuk melayani untuk semua tadi kita sebut. Ya. Kalau Om Eli pesan-pesan untuk jemaat Nazaret Kota Timur. Oke, untuk jemaat Nazaret pada dunia juga untuk semua pemuda Nazaret yang selalu berdiri di depan, yang selalu ada di depan gereja, berdiri kokoh. Mari kita sama-sama berjuang untuk membangun kita pun gereja, tetap semangat untuk melayani jemaat kita. Nah, kita ini yang penerus pelayanan, bukan nenek-nenek baik-baik. Untuk semua jemaat yang mungkin lagi nonton atau mungkin lagi ini pesan dari saya, mari kita sama-sama berjuang untuk memutus COVID-19, selalu mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, selalu berdoa pada Tuhan terhindar dari virus corona. Terima kasih Om Eli, terima kasih Om Yas sudah berbagi banyak hal dengan Potong Pemuda Nazaret Kota Timur. Potong juga dari pemuda mau bilang terima kasih dan Potong dukung Om Yas dan Om Eli untuk tetap sehat supaya bantu kasih tahu ke jemaat begitu kan soal bagaimana Potong beribadah supaya tepat waktu gitu. Potong terima kasih sekali Om Yas. Potong doa semoga Om Yas dan Om Eli tetap sehat, tetap semangat dan sampai pernah lelah bekerja di ladang. Karena kerja di ladang Tuhan semua pasti panas. Terima kasih banyak Om Eli. Om Eli, terima kasih Om Yas. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat malam.